Jimin setan, bisa diam tidak? Jimin mulai takut saat Jungkook marah. Dia lalu membekap mulutnya dengan telapak tangan. Taehyung ingatlah, kau pernah kehilangan Yoonjin. Jika kau yakin dengan Yen, maka kau harus segera menetapkan perasaanmu sebelum kau kehilangan untuk kedua kalinya. Kau memang jahat. Pantas saja Taehyung memikirkan perkataan Jungkook. Apa yang dikatakan sahabatnya memang benar. Dia bahkan tidak ada rasa kepada Song Hajiman itu pun terjadi karena gadis itu menggodanya. Juga tidak enak, tidak manis dan lembab seperti Yen. Jungkook tersenyum bangga dengan kata-katanya. Predikat soft boy melekat dalam dirinya. Jungkook itu lembut saat mendekati wanita. Walaupun gadisnya banyak, dia melakukannya dengan spesial. Iya, aku tadi minum bersama Jungkook dan Jimin. Taehyung mendekati Yen dan gadis itu rasanya membuat Taehyung candu. Taehyung, sana mandi dulu. Yen mendorong tubuh Taehyung. Oke, aku mandi. Jam saja tidak boleh. Taehyung melepaskan di depan Yen lalu kemudian masuk ke dalam. Yen tersenyum. Taehyung memang suka sekali meracuk jikanya dan sebagainya. Yen sudah membuat peraturan hanya seminggu 3 kali. Dia tidak mau setiap hari, tapi Taehyung terkadang memaksa dan berakhirlah dengan rutin. Yen terkejut, sudah 2 kali Yen memergoki pesan ini masuk ke ponsel Taehyung. Siapa sebenarnya? Bukankah Taehyung mengatakan bahwa dia pulang terlambat karena pergi minum sama Jungkook dan Jimin? Dan jas, Yen baru sadar Taehyung pulang untuk menggunakan jas. Tanpa berpikir panjang, Yen menghapus pesan tersebut dan meletakkannya di tempat semula. Dia mulai curiga kepada Taehyung dan inisial tersebut. Kenapa pesan itu terlihat seperti dari seorang wanita? Taehyung keluar dari kamar mandi dan melihat Yen duduk dengan tatapan datar di pinggir ranjang. Taehyung mengeringkan rambutnya lalu duduk di sebelah gadis itu. Yen tersenyum pahit. Taehyung berbohong padanya. Begitukah? Aku kira kau meninggalkan di suatu tempat. Baiklah, aku tidur. Yen merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menarik selimut sebatas dada. Dia memejamkan hatinya sesak. Dia mengulit mengetahui Taehyung berbohong padanya. Pikiran Yen dipenuhi oleh berbagai pikiran buruk. Apakah kau bermain di belakangku, Taehyung? Yen memilih memendam perasaannya. Dia harus mencari bukti lain. Jika persepsinya benar, maka dia telah memilih cinta yang salah. Yen mengangguk dan tersenyum. Dia adalah istri yang patuh. Setelah itu Taehyung tersenyum dan keluar dari apartemen mereka. Setelah melihat Taehyung benar-benar pergi, Yen menutup pintu masuk ke dalam kamar Taehyung. Dia membongkar laci dan lemari pria itu. Yen membuka laci dan menyingkirkan semua dokumen di sana sampai dia menemukan hal yang dia cari. Seorang gadis bersama Yoonjin. Foto itu tidak hanya satu tapi ada beberapa. Betapa mesranya Taehyung pada Yoonjin. Dan di foto berikutnya Yen melihat foto Taehyung, Yoonjin dan Soha. Mereka berada di satu sekolah yang sama.
kelihatan ucap Taeyong. Tidak masuk lagi, aku yang melihat. Songhwa langsung memeluk Taeyong dengan erat. Taeyong hanya diam dan tidak menolaknya sama sekali. Dia datang ke apartemen Songhwa karena dia akan mengajak gadis itu ke makam Yeonjin. Mereka sudah berjanji kemarin. Songhwa lalu menarik wajah Taeyong dan Taeyong mendorong tubuh Songhwa pelan. Kenapa kau sangat suka? Aku ingin kau, Taeyong, tapi kau tidak pernah melakukannya. Dengan Taeyong, Songhwa dengan kasar. Songhwa merintih. Taeyong membungkam mulut itu dengan maka ucap Taeyong sambil gadis itu menatap Taeyong dengan sayu dan mengangguk. Taeyong menyaringnya. Dia tak menyangka Songhwa berubah menjadi dan Taeyong hanya melakukan apa yang diinginkan oleh seorang. Taeyong sadar bahwa Songhwa selalu berusaha merayunya. Songhwa terbelalak dan menatap Taeyong. Dia terlihat rendah. Sekarang kau akan mau tidur denganku yang bukan siapa-siapamu karena aku mencintaimu. Songhwa yang aku kenal tidak seperti ini. Dia memiliki harga diri yang tinggi, namun yang aku lihat saat ini kau benar-benar rendah. Mata Songhwa berkaca-kaca. Dia memang sudah terlanjur rendah di hadapan Taeyong. Songhwa sudah menangis di depan Taeyong dan Taeyong merasa muak. Jika aku yang mencintainya, bagaimana? Songhwa merasa hatinya hancur mendengar ucapan Taeyong. Aku tahu kau belum mencintainya. Aku lebih pantas di atas Yen. Taeyong, lebih katamu kau jauh di bawahnya. Setidaknya Yen tak pernah menyerahkan dirinya pada pria. Dia adalah gadis baik-baik. Songhwa, dengarlah, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Jadi berhenti menggodaku. Aku akan pergi ke makam Yeonjin sendiri. Kau tidak usah ikut. Mulai sekarang sebaiknya kita jangan bertemu. Songhwa telah menggunakan seluruh cara bersih dan cara kotor untuk mendapatkan Taeyong, namun yang diperoleh dialah harga dirinya itu terinjak dan Taeyong membencinya. Bahkan pria itu tidak mau menemuinya lagi. Songhwa berteriak dengan kesal dan melampiaskan amarahnya. Semuanya sungguh tidak adil. Jae membuka pintu apartemennya untuk Yen. Hei Jae, aku membawakan ini untukmu, ucap Yen sambil menyerahkan sepiring cookies coklat. Wah, kelihatannya enak. Terima kasih Yen, ayo masuk. Yen tersenyum kemudian masuk ke dalam. Dia mengikuti langkah
Jaehyun ke dapur. Sudah lama rasanya dia tidak berkunjung ke apartemen Jaehyun. Yan, suamimu tidak marah jika aku datang ke sini. Benarkah? Apakah tahu ciri-ciri wanitanya? Aku melihat tidak terlalu jelas, tapi gadis itu tinggi dan berambut hitam panjang. Mereka terlihat akrab. Ian ingin menangis. Ciri-ciri itu merujuk ke Sonha dan Ian yakin gadis itu Sonha. Jaehyun sadar akan perubahan raut wajah Ian dan dia merasa bersalah. Ian, maaf aku membuatmu kepikiran. Ian semakin terisak. Dia menenggelamkan wajahnya di sela Jaehyun. Hatinya sangat sakit. Dia yakin gadis yang mengirim pesan kepada Theo adalah Sonha. Theo memang bermain di belakangnya. Ian keluar dari apartemen Jaehyun bertepatan dengan Taeyong yang baru saja pulang dan hendak membuka pintu apartemennya. Taeyong merasa marah. Dia lalu menghampiri Ian. Kemudian Taeyong mencium bibir Ian dengan penuh masuk ke dalam memijit mereka. Semakin Ian ingin menolak, tapi Taeyong tidak memberinya jeda. Taeyong melepaskan jatuh ke lantai. Taeyong, tidak sekarang. Aku ingin sekarang. Kau sudah terlalu sering menolakku. Taeyong kemudian menggendong Ian masuk ke dalam. Dia melepas dengan kasar. Tiba di kamar, dia membawa Ian ke dalam pangkuannya. Suara halus Ian adalah favorit Taeyong. Semua yang ada pada diri Ian adalah favorit Taeyong, terutama jika kalian berpikir Ian adalah gadis pertamanya Taeyong. Hal itu salah. Taeyong pernah melakukannya dengan Yunjin dulu, tapi rasanya jauh berbeda. Ian memberikan Taeyong yang luar biasa dan gadis itu membuatnya candu. Hati Ian sakit, tapi dia membiarkan Taeyong seperti ini dan pada itu, dan dia membisikan sesuatu ke telinganya. Ian, tidak kubiarkan pria manapun menyentuhmu selain aku. Ian mendengar bisikan itu dan jelas Taeyong serius dan ucapannya. Dia tidak mau Ian diambil oleh pria lain. Semua yang ada pada diri Ian adalah miliknya. Taeyong memang sangat egois jika soal hak milik.